Indonesia adalah negara yang dibangun di atas dasar Pancasila, sebuah ideologi yang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Namun, apakah wajah politik kita saat ini masih mencerminkan nilai-nilai itu? Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa lahir dari semangat persatuan dan keinginan untuk membentuk sebuah negara yang adil, makmur, dan beradab. 5 sila Pancasila menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Realita politik di Indonesia saat ini seringkali terasa jauh dari semangat Pancasila. Perdebatan politik sering diwarnai oleh kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan Kasus rakyat. dugaan korupsi tata niaga Seharusnya, komoditas politik di timah Indonesia wilayah berlandaskan pada kepentingan rakyat dan bangsa. Sayangnya, kita melihat adanya ketimpangan, korupsi, politik uang, hingga kekerasan politik yang terus mencoreng wajah demokrasi kita. Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tampak semakin pudar. Ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Politik seakan menjadi alat bagi segelintir orang untuk memperkaya diri, bukan untuk mengurangi kemiskinan. Banyak kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan kalangan tertentu, sementara rakyat kecil terus terpinggirkan. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Pancasila, khususnya sila kelima. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, juga sering terabaikan. Politik identitas dan polarisasi semakin memperlebar jurang perpecahan di masyarakat. Dengan banyaknya politisi yang menggunakan isu agama, ras, dan suku untuk meraih dukungan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga tercederai oleh maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Politisi yang seharusnya mewakili rakyat justru sibuk dengan agenda pribadi. Korupsi telah merusak sendi-sendi demokrasi kita. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan menurun drastis karena banyaknya pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Dalam dunia politik Indonesia, beberapa oknum menjadi tokoh buruk yang mencoreng nilai-nilai Pancasila. Politisi yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri, bermain dalam lingkaran kekuasaan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat, menjadikan masalah serius. Kita bisa melihat sejumlah oknum di legislatif dan eksekutif yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Sebagai contoh, kasus korupsi proyek besar yang melibatkan politisi, anggota DPR, dan pejabat daerah yang seringkali menyedot perhatian publik. Kasus-kasus
Korupsi seperti korupsi EATE yang melibatkan sejumlah tokoh nasional, korupsi dana bantuan sosial atau bansos, hingga korupsi suap dalam pengadaan proyek infrastruktur mencerminkan betapa oknum ini tidak lagi mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mereka justru menjadikan posisi kekuasaan sebagai alat untuk memperkaya diri. Harapan dan jalan keluar. Meski begitu, harapan tidak pernah padam. Banyak anak muda dan masyarakat yang mulai bergerak, menginginkan perubahan dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berpolitik. Kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pedoman dalam berpolitik. Rakyat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, tanpa ada diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pancasila bukan sekedar semboyan, tapi Pancasila merupakan pedoman hidup yang harus kita jaga. Hanya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera untuk semua.